Selamat pagi untuk semua jemaat Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Kita jumpa lagi dalam acara Mana Gereja Toraja Mamasa untuk hari ini. Firman Tuhan akan melandasi kehidupan kita, dan sebelum kita akan membaca lebih jauh firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kehadirat kasih-Mu ya Tuhan, kami mengangkat syukur karena betapa tidak Engkaulah Tuhan penolong satu-satunya dalam kehidupan kami. Karena itu bergantung dalam segala kemurahan kasih-Mu, kami akan bersama-sama diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan dan boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kuduslah Engkau ya Tuhan dalam perkataan-Mu yang suci, layakkanlah, karena kami datang berserah dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, sumber segala pengasihan dan berkat. Amin. Firman Tuhan terambil dari surat Yakobus pada pasal yang pertama ayat 27 yang berkata demikian: ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan, terpujilah kasih Kristus. Saudara saya kasih, menarik dari surat Yakobus ini, di mana Yakobus adalah anak dari Zebedeus, uskup pertama di Yerusalem, sehingga ia pun menyebut bahwa dia adalah bagian dari sejarah perjalanan orang beriman yang setia untuk ada di garda terdepan pelayanan. Karena itu kita tahu bersama dalam Kisah Rasul 15, Yakobus juga ini cukup berperan dalam memberi pertimbangan teologis bagaimana surat-surat ini atau nasihat-nasihat menjadi sesuatu yang kudus di semua aras pelayanan jemaat. Secara khusus kita diperhadapkan dengan ayat 27 ini, agar setiap jemaat memperhatikan pelayanannya untuk para janda-janda dan yatim piatu. Kita tahu bersama bahwa para janda dan anak yatim piatu ini adalah golongan yang dianggap lemah, yang papa, yang miskin, ada di bawah penderitaan hidup setiap hari. Karena itu jemaat diminta untuk terpanggil melayani. Dalam 1 Korintus 6 kita lihat bahwa panggilan pertama para diakonos, para pelayan dalam jemaat adalah pertama-tama karena kebutuhan pelayanan. Sehingga orang tidak hanya berlandaskan iman, tetapi iman juga melahirkan sebuah perbuatan yang kudus untuk menjangkau para janda dan anak yatim piatu. Itu berarti dalam prinsip kebenaran Alkitab, iman dan perbuatan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Dia tidak bisa dipisahkan. Landasan iman atau kepercayaan pada mendengar firman Tuhan harus terejawantahkan, harus terjabarkan dalam kepedulian bagi para janda dan yatim piatu. Saya tidak tahu bagaimana jemaat-jemaat kita memposisikan pelayanan kepada para janda dan anak yatim piatu. Berapa persentase dari kepedulian kita atau anggaran yang kita bisa gelontorkan untuk melayani mereka, menjangkau mereka, dan memberikan bagian dari kebutuhan para janda
dan yatim piatu. Yang saya katakan tadi bahwa mereka berada dalam garis ekonomi yang serba terbatas. Memang ketika kita mengkategorikan para janda dan yatim piatu, tetap ada dalam kebijakan kita bagaimana melihat kebutuhan pelayanan ini harus dirasakan. Karena itu saya punya cerita pendek dari seorang kaya. Dia adalah seorang yang kaya. Ia bisa membeli properti dan lain-lain untuk kesenangan dan kebahagiaan hidup menurut ukurannya. Ia bisa hadir di berbagai-bagai tempat objek wisata yang terkenal dan menarik, tinggal di hotel mewah dengan segala fasilitas. Tetapi setelah dia menemukan dirinya bahwa semua yang ia telah beli, semua yang ia kunjungi, semua objek-objek wisata yang dia dapat kunjungi ternyata tidak membawa perasaan bahagia bagi dirinya. Karena itu dalam keprihatinan seorang pembantu yang setia di rumahnya, ia mengusulkan, "Tuanku, bolehkah saya memberi usul kepada Tuhan? Sebab Tuhan sudah memiliki segalanya. Tuhan bisa kemana saja untuk berkunjung, untuk menghibur diri. Tapi saya melihat bahwa Tuhan selalu galau, gelisah, bahkan nyaris stres karena tidak menikmati kebahagiaan hidup. Saya mengusulkan, bolehkah Tuhan turut melayani para anak yatim piatu yang saya selama ini juga membagikan sebagian dari harta saya? Bolehkah Tuhan juga turut membantu dengan kebutuhan mereka, yakni memberikan kursi roda kepada para anak yatim piatu?" Lalu setelah Tuhan ini berpikir, maka Tuhan itu setuju. "Ya, saya setuju. Saya akan memberikan kursi roda." Lalu setelah dia mengunjungi tempat pemeliharaan yatim piatu, maka dia lihat, wah, anak yatim piatu ini bahagia sekali bisa punya kursi roda. Ya, mereka yang cacat, anak yatim piatu golongan cacat ini diberikan kursi roda. Lalu akhirnya dia mengajak untuk pergi ke tamasya di sebuah taman dengan dengan membayar tiket pesawat dan pergi ke sebuah objek wisata. Dan keriangan anak itu luar biasa, anak-anak yatim piatu itu dengan kursi roda yang baru. Lalu berlarilah seorang anak memeluk kaki dari Tuhan yang telah berbaik hati. Lalu berkata, "Tuhan, izinkan saya melihat wajah-Mu sesaat, supaya saya tidak melupakan wajah Tuhanku ini. Suatu saat apabila saya nanti kembali ke surga, maka saya akan ceritakan kepada sang pemilik surga bahwa inilah wajah yang saya kenal. Wajah yang telah memberikan kebaikan hidup, sehingga saya bisa berbahagia ketika saya berada di dunia." Lalu ya berkaca-kacalah mata orang kaya ini, seorang tuan besar. Lalu dia mengatakan bahwa inilah kebahagiaan yang saya bisa rasakan. Sungguh-sungguh melihat anak-anak yang cacat ini dengan kursi roda, mereka bermain gembira dan merasakan sentuhan dari anak ini yang ingin mengenal wajah saya untuk tidak dilupakan. Ini kebahagiaan luar biasa, tidak sebanding dengan harta yang saya miliki. Kan itu saudara yang kasih, menurut firman Tuhan Allah ini adalah kebahagiaan itu adalah ketika firman itu dapat kita wartakan dalam kepedulian bagi sesama. Di tengah-tengah konteks kita berhadapan dengan pandemi COVID ini, tentu ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan, kita kerjakan untuk boleh menjadi alat pelayanan, melakukan pelayanan, melakukan sentuhan kasih terhadap mereka yang membutuhkan. Tentu tidak hanya pada janda dan yatim piatu, walaupun itu menjadi fokus perhatian
seharusnya jemaat Tuhan seperti ajakan dari banyak firman Tuhan Allah ini. Karena itulah saya ingin membacakan apa yang dikatakan dalam ayat 14 1 Korintus pasal 2. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena itu sekali lagi, iman berlandaskan Alkitab perlu ditindaklanjuti dengan sikap penuh kasih yang terjabar dalam rasa kepedulian kita, menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi penolong bagi para orang-orang yang berkekurangan, janda, yatim piatu, dalam garis kehidupan mereka yang miskin. Semoga firman Allah ini dapat mengoreksi batin kita dan jiwa kita sehingga kita temukan sukacita kebenaran firman Tuhan Allah ini dalam kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terpujilah firman Tuhan yang menerangi hati kita pada hari ini. Amin. Mari kita satukan hati kita, tunduk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kekayaan hikmat dari kebenaran firman-Mu boleh menjadi milik dan sukacita kami, sehingga iman kami melahirkan sebuah perbuatan nyata sebagai sebuah tindakan dari sikap hidup berdasarkan firman kebenaran. Karena itulah Tuhan Allah, pakai hidup kami semua, pakai gereja-Mu sebagai sebuah kesaksian yang kudus untuk mewartakan kasih Allah bagi dunia, bagi orang-orang yang membutuhkan juga kebaikan-kebaikan hidup. Tuhan Bapa di surga, karena itu tolong kami semua, berikan hikmat-Mu menerangi hati kami. Kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan karena itulah kami datang menyerahkan semua kehidupan kami, pencarian kami, perjuangan kami. Jadikan itu boleh berarti dan boleh menjadi kebahagiaan hidup bagi kami dan sesama kami yang membutuhkan. Tolong kami Tuhan Allah, beri rezeki yang baik, lapangkan jalan kasih dan berkat-Mu, sehingga disitulah kami boleh menemukan sukacita, karena kami boleh berbahagia, karena Engkau sendiri menjanjikan terlebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan Bapa di surga, karena itu kami datang menyerahkan untuk mereka-mereka dalam segala kekurangan hidup, dalam segala kondisi-kondisi mereka yang papa dan miskin, orang-orang yang berkekurangan, para janda, yatim piatu. Jadikan kami alat-Mu yang juga boleh menyentuh mereka, yang hadir di tengah penderitaan mereka. Demikian juga dalam seluruh program-program kesehatian jemaat-Mu di Makassar ini dan di berbagai tempat, sehingga kami boleh benar-benar menjadi alat Tuhan yang boleh hadir di tengah banyak kondisi saudara-saudara kami yang terbatas. Tolong kami Tuhan Allah di tengah-tengah musibah pandemik yang terus kami diperhadapkan, sehingga biarlah Tuhan Allah itu pun boleh menjadi bagian di mana kami boleh menerangi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan bersikap, tetapi juga memperhatikan banyak kebutuhan saudara-saudara kami yang terdampak dari kondisi COVID ini. Tuhan, karena itu semua orang-orang yang terus bekerja, berjuang, mengupayakan segalanya, sehingga kondisi ini boleh kembali stabil secara ekonomi, tapi juga sosial. Semua itu boleh menjadi bagian dalam kasih dan kemurahan-Mu yang memberkati setiap orang. Kami serahkan gereja-Mu, pelayanan klasis, Tuhan berkati sampai kepada sinodal, pergumulan-pergumulan kami dalam konteks kesehatian kami boleh berwujud satu pengharapan dalam wadah klasis ini. Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya kami boleh temukan Engkau
kebenaran-Mu dan hikmat kasih-Mu yang menuntun kebersamaan. Kami titip kasih untuk pemerintah bangsa-bangsa, orang-orang muda, gereja-Mu dalam perjuangan masing-masing, sehingga semua boleh hanya diayomi oleh hikmat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu layakkanlah kehadiran kami bersama, persekutuan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Lalu sempurnakan setiap pinta harap kami untuk semua orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, jauh dan dekat di mana saja, sebab kami datang tunduk berserah dalam kasih Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.